tetap harus dengar, jangan ikutnya. Ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Oras mainan semua, mari kita berdoa. Puji syukur kepadamu ya Tuhan yang Maha Kuasa atas penyertaan-Mu bagi kami semua, sehingga dari berbagai tempat tinggal kami boleh datang di tempat ini bersama-sama bersekutu sebagai orang-orang kepunyaan-Mu, dan kami boleh melakukan ibadah minggu. Terima kasih banyak untuk penyertaan-Mu bagi HKBP ini Tuhan. Dan di dalam ibadah kami ini, kami juga akan membaca dan merenungkan berita Alkitab, dan kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu yang mau bekerja di dalam hati, pikiran, dan seluruh hidup kami, hamba-Mu yang memberitakan maupun semua umat-Mu yang membaca dan mendengarkannya, agar apa yang kami baca dan kami dengarkan bisa kami mengerti, kami hayati, dan kami pedomani itu dalam hari-hari kehidupan kami selanjutnya. Bersabdalah bagi kami semua ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar dan juga mau melakukannya. Amin. Dan aman kita membaca pertama Korintus pasal 1 ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke-9, yang diberi judul ucapan syukur. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Demikianlah berita Alkitab bagi kita semua di saat ini. Dan aman yang Tuhan Yesus kasihi, mungkin kita baru pertama jumpa di tahun ini ya, jadi saya ingin bilang Happy New Year untuk kita semua. Selamat jumpa di tahun baru ini. Semoga kita semua tetap punya semangat untuk menjalani tahun ini dengan keyakinan akan lebih baik dari tahun kemarin. Biasanya memulai tahun baru itu orang punya resolusi. Ada Inang Amang punya resolusi di tahun ini? Masih dilakukan sampai minggu ketiga ini? Kuruskan badan. Biasanya kalau Januari itu masih tetap gas ya, tetapi nanti bulan 3, 4, 5 sudah mulai rem lagi. Nanti biasanya begitu, saya tidak tahu. Di HKBP sendiri saya tidak tahu Amang dapat surat dari Evorus atau tidak. Ada resolusi untuk para pelayan HKBP tanggal 2 Januari, yaitu bukan larangan, bukan bukan desakan, tetapi ajakan kasih. Surat pastoral dari Evorus HKBP yaitu jangan merokok. Saya tidak tahu Amang Inang dapat atau tidak, tapi saya dapat Amang. Mungkin karena teman saya tahu saya sering khotbah di HKBP, jadi beliau meneruskannya ke saya. Nah, saya tidak tahu Amang Inang ada yang punya itu atau tidak, tapi ungkapan yang di situ menarik. Itu dibilang ini bukan desakan tapi ini ajakan kasih. Ya, jadi dibilang itu ajakan kasih, itu bukan suatu desakan tetapi suatu ajakan yang berbingkai kasih. Saya tidak tahu sampai sejauh mana itu bisa diimplementasi berpulang kepada setiap individu masing-masing, tapi setidaknya ada yang mau dilakukan di tahun baru ini.
Nah, inang amang yang Tuhan Yesus kasihi, di tahun yang lalu mungkin pernah mendengar ada seruan kepada para pengguna ChatGPT atau OpenAI untuk membatasi menggunakan ungkapan please and thank you. Mungkin pernah dengar itu inang amang. Jadi kalau kita chat menggunakan ChatGPT atau OpenAI, disarankan jangan menggunakan kata please atau thank you. Mungkin pernah dengar. Kenapa? Karena katanya kalau kita menggunakan kata please saja, itu bisa 1 miliar orang di bumi ini menggunakan kata please, itu membuat servernya itu akan menjadi panas, heat. Dan karena itu dia akan membutuhkan air yang sangat banyak untuk mendinginkan servernya. Nah, itu baru kata please. Lalu bagaimana lagi dengan thank you dan seterusnya. Ya, jadi ada himbauan waktu itu untuk membatasi menggunakan kata please dan thank you. Mungkin inang amang pernah dengar juga tahun kemarin ada berita, jadi di perusahaan chip di Taiwan itu terpaksa mereka harus memblokir pasokan air kepada masyarakat supaya airnya itu diserahkan atau dialokasikan kepada server, hanya untuk mendinginkan server yang terlalu panas. Nah, menariknya tahun ini saya dengar katanya itu sudah berkurang. Jadi katanya cuma sekarang kalau menggunakan satu kata please itu bisa cuma 0,3 mil air yang dibutuhkan. Jadi sudah lebih baik ya tahun ini, semoga itu akan menjadi lebih baik ke depan. Ibu bapak, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, kalau di tahun kemarin itu kita mendengar batasan untuk mengungkapkan please and thank you, itu agak berbeda dengan apa yang kita baca di hari ini dari Rasul Paulus. Nah, inang amang yang Tuhan Yesus kasihi, kita membaca Rasul Paulus baru membuka suratnya kepada jemaat di Korintus dengan ucapan syukur, thanksgiving. He was very grateful when he wrote a letter to the Corinthians. Ini sebenarnya it was his characteristics to write his letter and say gratitude or his thanksgiving to God. Tetapi untuk surat pertama Korintus ini sendiri, ungkapan terima kasih itu cukup spesial. Kenapa spesial inang aman? Karena ketika dia membuka surat ini, langsung dia mengungkapkan ungkapan syukur atas kekayaan segala hal yang dimiliki oleh jemaat di Korintus. Ayat 5, sebab di dalam dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Itu juga yang menjadi tema mingguan kita. Dan dia mengakui akan segala kehebatan mereka, perkataan dan segala macam pengetahuan. Tetapi menariknya sesudah ucapan syukur ini, nah aman sampai ayat 9 itu, ayat 10 dia sudah masuk dengan nasihatnya. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Kenapa? Karena nanti selanjutnya kita bisa mengerti bahwa jemaat Korintus ini sebenarnya bukan baik-baik saja. Kalau kita baca ungkapan syukur dari Paulus ini, kelihatannya semuanya baik-baik saja karena mereka disebut kaya dalam segala hal, dalam perkataan dan pengetahuan. Nah, jadi begini, kalau kita membaca dan membandingkan dengan sejarah pada saat itu, dalam budaya Yunani itu perkataan atau logos dan pengetahuan atau gnosis itu sangat disanjung tinggi. Makanya memang kalau kita baca sejarah, banyak filsuf, banyak ahli-ahli retorika, pembicaraan yang asalnya dari Yunani pada masa itu. Kita dengar nama seperti Sokrates, Plato, Aristoteles dan seterusnya.
nama-nama yang hebat di bidang retorika pada saat itu, karena memang yang diagungkan itu adalah kecakapan berbicara, perkataan, tapi juga pengetahuan. Makanya kita dengar banyak ilmu seperti antropologi, sosiologi, biologi, logi itu kan sebenarnya dari kata Yunani logos, yang memang pada masa itu sangat diagungkan. Tapi sesudah itu masuk ayat 10 dan seterusnya, baru Paulus masuk dengan kritikannya terhadap jemaat di Korintus. Kita bisa lihat selain perpecahan di dalam ayat 10 sampai 13 yang disebutkan, ada yang mengaku golongan Apolos, golongan Kefas, golongan Kristus, dan seterusnya. Tapi juga nanti di pasal 5 mereka punya hidup amoral yang sangat tidak bagus. Ibu bapak, saudara-saudari kalau baca malah disebutkan anak itu tidur dengan bapaknya sendiri. Itu suatu hal yang tidur bukan dalam pengertian biasa, tapi tidur dalam pengertian negatif. Itu suatu hal yang memang sangat asusila sekali di dalam masyarakat. Belum lagi kalau kita baca nanti di dalam dalam pasal 11 yang sering menjadi kita kalau perjamuan kudus, kita selalu membaca dari situ dasar perjamuan kudus untuk kita lakukan. Di situ Paulus sebenarnya mengajak orang-orang di Korintus untuk menguji diri. Ujilah dirimu. Jadi sebelum mereka masuk dalam perjamuan kudus. Kenapa? Karena mereka menganggap perjamuan kudus itu hal yang biasa-biasa saja. Jadi mereka bisa makan roti dan anggur, tetapi hari yang lain mereka melakukan hidup yang penuh dengan dosa. Mungkin Inang Amang juga tahu pada masa itu di jemaat Korintus ada yang disebut sebagai pelacuran bakti atau persundalan bakti. Itu memang tidak disebutkan secara spesifik di sini, tapi dalam historiografi itu ditemukan adanya bukti-bukti seperti itu yang terjadi di jemaat Korintus. Nah, karena itu kita lihat di dalam surat Paulus ini, Paulus mengecam kayak begitu. Orang-orang yang mereka melegalkan percabulan secara massal atau secara liturgis, dan itu dianggap itu adalah suatu kenyataan penyembahan kepada Dewi Afrodit pada saat itu. Nah, itu yang dikritik oleh Rasul Paulus, bahwa mereka mau datang perjamuan kudus tetapi hidup mereka sebenarnya tidak menunjukkan kasih karunia Kristus di dalam hidup mereka. Dan ada banyak persoalan yang lain lagi. Nah, Inang Amang yang Tuhan Yesus kasihi, itulah sebabnya kalau kita baca ayat 4-9 ini, sepertinya belum tergambar apa yang nanti akan terjadi ke depan. Tetapi kalau sampai ayat 4 dan 9 ini kita baru cuma lihat, wah ini kayaknya jemaat Korintus bagus sekali. Belum kelihatan ada borok-boroknya. Nah, kenapa Rasul Paulus menyampaikan itu, Inang Amang? Kita perlu mengerti hubungan Rasul Paulus dengan jemaat ini terlebih dulu. Kalau kita baca di Kisah Para Rasul 18, kita bisa mengerti di sana Rasul Paulus setelah meninggalkan Athena, dia pergi ke Korintus. Di Korintus dia berjumpa dengan Priscilla dan Aquila di sana. Lalu dalam ayat 11 itu diceritakan bahwa dia tinggal di sana di Korintus itu 1 tahun 6 bulan. Jadi sekitar 18 bulan dia tinggal di sana. Nah, apa yang terjadi selanjutnya? Inang Amang setelah dia meninggalkan jemaat Korintus, dia ke Efesus, baru dia mendapatkan report atau pemberitahuan dari keluarga Chloe. Itu bisa kita baca di dalam ayatnya yang ke-11. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Jadi mereka sebenarnya ada perselisihan, dan itu terjadi sesudah Paulus meninggalkan mereka. Lalu perselisihannya itu berkaitan dengan yang tadi yang saya bilang itu, Inang Amang. Karena mereka ini sebenarnya kan punya kekuatan retorik, jadi mereka selalu menunjukkan
Paulus yang lebih hebat, atau Apolos yang lebih hebat, atau Petrus atau Kefas yang lebih hebat, atau Kristus yang lebih hebat. Jadi mereka punya itu persaingan di dalam jemaat itu yang membuat terjadi perselisihan itu. Nah, juga nanti kalau kita baca di dalam pasal yang ketujuh juga kita bisa menemukan di sana bahwa ada orang-orang yang mengajukan pertanyaan lagi kepada Paulus tentang kehidupan susila tadi itu. Maka sebenarnya Rasul Paulus menulis surat ini adalah untuk menjawab persoalan-persoalan yang muncul di jemaat itu. Nah, tetapi menariknya Inan Aman, sebelum sampai dia mengkritik atau mengoreksi hidup jemaat Korintus, dia mulai dari awal dulu. Kalau kita baca Salam ayat 1 dan 2 itu menarik. Dia mulai dengan mendudukan siapakah dia sebagai Rasul Paulus, tapi juga ayat 2 siapakah jemaat. Nah, kalau ayat 1 dia mulai dengan dia mengatakan, dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus. Apa yang Paulus mau bilang di sini? Dia memang yang mendirikan jemaat itu kalau baca dari Kisah Para Rasul. Tapi dia tidak menyombongkan diri, tidak menekuk dada. Saya yang mendirikan jemaat kalian, tidak sama sekali. Dia justru bilang dia dipanggil oleh Allah. Nah, itu ada satu hal yang sungguh luar biasa. Dia mau memberi dasar dulu. Sebelum dia mengkritisi mereka, dia memberikan dasar dulu. Saya ini cuma rasul biasa yang dipanggil oleh Allah untuk menjadi menjadi rasul Yesus. Yang kedua, siapa jemaat Korintus? Di ayat 2 di situ disebutkan. Sebenarnya kalau ayat 2 disebutkan bahwa mereka adalah yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat. Nah, kalau kita membaca peta, Inang Amang saya belum pernah ke Korintus ya, mungkin Inang Amang ada yang sudah pernah ke sana tahu posisinya bagaimana. Tapi kalau di peta itu kota Korintus itu menjadi titik temu antara selat yang di utara dengan yang di selatan. Jadi kalau orang dari utara mau ke selatan atau sebaliknya selatan mau ke utara, biasanya mereka akan mampir di kota Korintus. Dia menjadi metropolitan city sekaligus port city pada saat itu. Jadi sangat ramai dan sangat maju di satu sisi. Tapi Rasul Paulus mengingatkan mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang dikuduskan. Jadi ada banyak orang metropolitan di sana, tapi jemaat ini dipanggil dikuduskan. Nah, tetapi menarik juga di ayat itu dibilang dikuduskan, mereka menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat. Nah, saya sekaligus ketika baca ini saya teringat dalam katekisasi yang kemarin ada di gereja yang saya layani katekisasi itu, ada yang bertanya, kenapa di pengakuan iman itu ada yang menyebutkan aku percaya kepada gereja yang kudus dan am. Ada yang tidak menyebut am, tapi ada yang menyebut am. Lalu mereka bertanya, am itu maksudnya apa? Nah, am itu sebenarnya kalau di dalam terjemahan yang bahasa Latin dia memakai kathol. Lalu gereja Katolik itu memakai istilah itu. Kathol itu artinya umum, terbuka kepada semua. Jadi gereja, ya kalau dalam konteks ini Paulus bilang bahwa gereja itu persekutuan dari orang banyak, ini dipanggil menjadi khusus orang-orang kudus. Tapi di saat yang sama dia bersifat umum untuk semua orang dari mana saja bisa datang bersama-sama menjadi orang yang kudus. Maka itu di HKBP bisa menerima kudus. Maaf. Maka dari itu di HKBP bisa menerima saya yang bukan orang Batak untuk berkhotbah. Karena kita bersifat umum, terbuka, tidak hanya untuk satu golongan tertentu. Itu maksud dari am. Nah, karena itu kita baca di ayat 2 ini, Paulus bilang jemaat Korintus sebenarnya itu mereka menjadi orang kudus,
Tapi karena mereka di pusat kota, pusat pelabuhan itu, dia terbuka untuk semua orang, siapa saja boleh datang untuk join, untuk beribadah bersama-sama. Nah, inang amang yang Tuhan Yesus kasihi, lalu kita baca selanjutnya di dalam ayat 4 itu baru Rasul Paulus menyampaikan ungkapan syukurnya atas kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepada mereka. Jadi Rasul Paulus bersyukur di situ bukan karena jemaatnya ini maju, bukan karena jemaatnya ini hebat, tapi karena kasih karunia Allah yang diberikan kepada mereka. Jadi Rasul Paulus mau menegaskan itu, inang amang yang Tuhan Yesus kasihi, bahwa gereja di Korintus sesungguhnya adalah gereja yang patut disyukuri karena dia menerima karunia dari Tuhan. Dengan istilah lain sebenarnya mau dibilang bahwa Thanksgiving itu adalah God-centered, bukan people-centered. Kalau dalam bahasa yang lebih teologis orang biasa bilang sifatnya theosentris, bukan anthropocentris. Berpusat kepada Allah yang memberikan kasih karunia, bukan kepada manusia yang punya kehebatan. Jadi itu perbedaan yang Paulus menunjukkan kepada mereka. Dan dia mengakui bahwa anugerah Allah itu yang membuat mereka punya kekayaan dalam segala hal. Dalam segala hal, knowledge-nya, tetapi juga perkataannya, logosnya. Karena itu inang amang yang Tuhan Yesus kasihi, dia mengucap syukur untuk hal itu. Dan apa yang dia akui bahwa anugerah Allah itu bukan hanya saat itu, tapi bersifat continual sampai kepada hari akhir. Kalau di dalam ayat 7 dibilang menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan ayat 8 mengatakan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, mau menuju kepada sampai kepada akhir zaman. Jadi anugerah Allah itu tidak berhenti di situ, tetapi akan terus berlanjut sampai kepada kesudahannya. Dan ayat 9, Rasul Paulus sebenarnya mau menutup ucapan syukur itu dengan simpulan yang sederhana. Simpulan yang sederhana itu apa? Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Itu aja, God is faithful. Therefore, He has to give thanks to God. Itu aja yang paling sederhana kalau kita membaca bagian ini. Kenapa Rasul Paulus mau bersyukur? Bukan karena apa-apa, tapi karena God is faithful. Allah itu setia. Maka dia mengucap syukur. Nah, inang amang yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini sederhana. Yang pertama, kalau kita membaca cerita ini, inang amang yang Tuhan Yesus kasihi, kita perlu ingat, gereja itu bukan persekutuan orang-orang yang sempurna. Tidak ada gereja satupun di dunia ini yang sempurna. Karena itu kalau ada orang yang dia kurang senang di satu gereja, dia keluar pergi gereja lain, ke gereja lain lagi kalau ada buku lagu dulu di Ambon, buku lagu bilang cari-cari perubahan hingga dapat yang termustahak. Maksudnya mencari banyak tetapi nanti tidak memuaskan. Karena apa? Tidak ada gereja yang sempurna di dunia ini. Setiap gereja ada celahnya, setiap gereja ada kurangnya. Tidak ada yang benar-benar 100% sempurna. Gereja apapun itu, saya berani bertaruh inang amang. Coba bilang gereja mana yang paling sempurna di dunia. Tidak ada. Karena gereja sesungguhnya adalah persekutuan kita dengan Allah sendiri. Kalau cuma mengandalkan persekutuan kita dengan kita, clash di mana-mana. Karena apa? Sekalipun kita satu suku, sekalipun kita satu kampung, sekalipun kita satu saudara, tapi kita punya banyak latar belakang yang berbeda. Ketika datang bersama, maka itu bisa terjadi gontok-gontokan. Itu sangat wajar terjadi di mana-mana inang amang. Tetapi kita diingatkan inang amang yang Tuhan Yesus kasihi, sebagaimana jemaat di Korintus juga diingatkan Paulus bahwa
Memang kita bukan sempurna, tetapi ingat, Allah itu selalu setia menolong kita. Kita mungkin merasa kita bukan yang sempurna, kita tidak hebat seperti orang lain. Tapi jangan lupa, Tuhan selalu setia menolong kita. Dan ini yang menjadi poin yang paling penting bagi Paulus untuk menjadi dasar ucapan syukur. Di tengah kelemahan, ya kalau tadi dibilang hebat-hebat, tapi ternyata gereja Korintus kan punya banyak persoalan. Justru dia bilang di situ, dalam segala kelemahan itu mestinya mengucap syukur karena Tuhan setia. Walaupun kita tidak setia, tapi Tuhan selalu setia. Nah, ini saya ingat, mungkin Inang Amang masih ingat dulu di Indonesia lagu Bimbo punya lagu Aku dekat, engkau pun dekat, aku jauh, engkau pun jauh. Ya gitulah kalau saya tidak salah ingat melodinya. Tapi liriknya begitu. Aku dekat, Tuhan dekat. Aku jauh, Tuhan jauh. Nah, ini konsep yang berbeda. Kalau bagi Paulus di sini, walaupun umatnya menjauh dari Allah, Allah tidak lari jauh meninggalkan mereka. Allah tetap bersama dengan mereka. Jadi walaupun umat tidak setia, tetapi Allah tetap setia. Dan inilah satu hal yang penting, Inang Amang. Di awal tahun ini, kalau kita mengingat perjalanan yang sudah kita lewati, mungkin ada yang tidak setia. Kita sebagai manusia tidak ada yang sempurna, mungkin kita tidak setia. Tapi Allah tetap setia, mengasihi dan menolong kita sampai pada hari ini. Hal yang kedua, Inang Amang, yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita membaca cerita ini, Rasul Paulus sebelum masuk di dalam kritikannya yang banyak kepada orang di Korintus, dia mulai dengan mengucap syukur dulu. Nah, ini strategi yang menarik ya. Jadi sebelum dia mengkritisi, sebelum dia menguraikan banyak persoalan problema mereka, dia justru mendudukkan dulu ungkapan syukurnya. Itu strategi retorik yang luar biasa sebenarnya. Kalau bahasa sehari-hari kita bilang, angkat dulu baru nanti dibanting kemudian itu. Jadi ya mengaku yang baik-baik dulu baru nanti sesudah itu sampaikan yang negatif. Tapi sebenarnya secara teologis dia ingin menunjukkan bahwa mengucap syukur itu penting sekali. Harus mengucap syukur. Walaupun kejadian apa yang terjadi dalam hidup kita, harus tetap kita mengucap syukur. Karena itu ada the power of thankful atau the power of gratitude. Itu ada penelitian di Jepang kan, yang orang yang selalu bersyukur itu dia akan lebih positif dalam hidupnya dan dia akan lebih merasa berbahagia bahkan di tengah-tengah kondisi yang susah sekalipun. Dan itu membuat umur menjadi lebih panjang. Nah, kalau Inang Amang tidak percaya silahkan buktikan saja. Umur panjang atau tidak itu saya tidak tahu, tetapi penelitian itu mengatakan begitu. Penting untuk mengucap syukur. Nah, kalau saya bilang, Inang Amang, saya senang mengatakan begini, kritik tanpa kasih melukai. Jadi kalau kita cuma kritik-kritik orang saja tanpa mengasihi, itu akan melukai orang itu. Dan sebaliknya, kalau mengasihi tanpa kritikan, menyesatkan. Kenapa? Karena kita cuma mengasihi, mengikuti, ya dia bikin apa-apa gitu saya. Tanpa mengkritik, orang itu akan berpikir benar semua yang dibikin, dia akan tersesat. Jadi kritik tanpa kasih melukai. Ini sering terjadi. Nah, kalau di persekutuan kita, kalau kita tahu satu orang itu dia baru ketuk meja aja, kita sudah tahu ini pasti nih kata-kata andalan akan keluar ini. Ini pasti ini sudah. Itu sudah terbingkai, sudah orang sudah tahu kayak begitu. Tetapi kita harus juga menyampaikan dengan kasih. Karena ada kasih yang mesti kita utamakan. Kritik penting, tapi jangan juga mengabaikan kasih. Sebaliknya, kasih juga penting, tapi jangan sampai tidak mengkritik. Artinya, kita lupa untuk mengatakan ini yang benar dan ini yang salah.
Karena itu penting kita belajar dari Paulus juga untuk mengatakan apa yang baik dan sekaligus juga berani untuk mengkritisi jemaat di Korintus. Dan yang ketiga, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, Rasul Paulus optimis dengan jemaat ini untuk terus berkembang, untuk terus berjalan ke depan di tengah konflik yang mereka hadapi, di tengah banyak hidup persoalan moral dan asusila itu. Dia tetap mengajak mereka mengingat sampai kepada kesudahan zaman, Tuhan akan tetap menyertai mereka. Itu sangat penting. God is faithful. Itu bukan hanya untuk hari ini, tapi juga untuk selanjutnya. Maka kita pun diingatkan, inang aman, kita punya banyak persoalan, kita punya banyak tantangan, bukan cuma di gereja, di keluarga, di tempat kita bekerja atau belajar. Jangan putus semangat, tetap ingat, Allah setia sampai pada kesudahannya. Karena itu, mari kita terus berjalan ke depan di setiap tantangan yang kita hadapi. Ingat, kita tidak berjalan sendiri. Ada Tuhan yang setia, menolong, dan mau selalu melindungi kita. Saya ingat satu lagu Inang Aman, saya kurang tahu ada di buku HKBP atau tidak, tapi saya temukan lagu itu waktu musim banjir kemarin itu. Ada lagu dari buku Gita Bakti yang dinyanyikan di gereja GPIB. Judulnya Banjir Lagi. Di buku Gita Bakti 360, nomor 360, syairnya mengatakan begini. Banjir lagi, banjir lagi. Oh, betapa sangat menyusahkan. Kerugian tiada terhindarkan. Namun kita harus selalu mengucap syukur. Banjir di mana-mana, Inang Aman tahu sendiri kan, sampai awal tahun kemarin. Bahkan saya dengar minggu ini juga di Jakarta di berbagai tempat ada masih banjir, hujan terus di berbagai tempat. Banjir mendatangkan kesusahan, banjir itu susah untuk dihindari. Kita menerima semua itu, tapi juga jangan sampai tidak mengucap syukur. Sekali lagi, mari kita terus mengucap syukur karena Tuhan selalu setia mengasihi kita. Amin. Nah, namanya Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu di hari ini, mengingatkan kami semua tentang kasih setia-Mu dalam hidup kami. Mungkin kami kedapatan tidak setia sebagai gereja-Mu, sebagai orang-orang yang Kau panggil untuk hidup kudus di hadapan-Mu. Kami sadar sungguh kekurangan dan keterbatasan kami Tuhan, tetapi kami percaya di balik ketidaksetiaan kami, Tuhan selalu setia menolong kami hingga kami ada sampai pada hari ini. Terima kasih banyak ya Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi kami semua. Dan kiranya itu menjadi keyakinan supaya kami optimis, punya harapan untuk terus melangkah maju menghadapi hari-hari hidup kami yang menanti ke depan. Tuhan tolong kami sebagai jemaat-Mu ini, para halado, para sintua yang melayani di jemaat ini, juga para pendeta yang membantu pelayanan, dan semua umat Tuhan. Kiranya Tuhan berkati untuk bersinergi di tahun ini, mengembangkan semua agenda pelayanan ke depan dengan baik, supaya Tuhan jualah yang dimuliakan di dalam seluruh program dan pelayanan jemaat HKBP New York ini. Terima kasih banyak Tuhan, tolong kami semua sesudah ini ketika kami akan melanjutkan aktivitas kami, ketika kami akan pulang, Tuhan tolong pimpin kami di jalan dengan damai dan selamat. Kami bisa beraktivitas di sepanjang minggu ini dengan penuh damai dan sukacita dalam berkat-berkat-Mu yang menanti kami Tuhan, supaya di minggu yang akan datang kami boleh datang kembali di tempat ini, beribadah dan memuliakan nama-Mu bersama dengan saudara-saudari kami yang hadir di hari ini maupun yang tidak sempat hadir karena berbagai halangan. Tuhan kiranya menolong kami semua, umat-Mu ini, satu persatu kami yang ada di saat ini dengan setiap doa dan pergumulan kami.
Kiranya Tuhan dengar, Tuhan jawab semuanya dalam kasih dan kuasa-Mu. Terima kasih banyak Tuhan, terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Amin.